Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Tesanur Faizi di channel Horror Paradox. Oke Der, pada kesempatan kali ini gue nggak lagi mengundang narasumber ataupun gue yang bercerita langsung mengenai pengalaman mistis gue. Tapi kali ini gue akan membawakan sebuah alkisah yang ditulis langsung oleh penulis hebat di Facebook dengan akun yang bernama Cerita Mistis. Mungkin gue akan ceritakan sedikit. Cerita ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Lisa. Di saat Lisa sedang mengunjungi rumah neneknya, dan di suatu malam dia mengalami kejadian mistis. Dia juga sempat melihat sosok dan bahkan hampir meninggal. Nah, mungkin sebelum gua lanjut ke ceritanya, gua gak bosan-bosan untuk ngingetin kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita atau kisah-kisah yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi gak butuh waktu lama, langsung aja kita masuk ke segmen Silam Siaran Malam. Lisa turun dari bus terakhir yang berhenti di ujung jalan berkerikil menuju desa terpencil itu. Matahari sudah terbenam, meninggalkan jejak langit keunguan yang cepat berubah gelap. Udara dingin malam menyelimutinya, membawa aroma lembab dari ladang dan pepohonan. Ia memeluk tas ranselnya erat-erat, merasa asing di tempat yang dulu akrab saat ia masih kecil. Ia kembali ke desa setelah sekian lama karena mendapat kabar bahwa neneknya, Suratmi, sedang sakit. Namun, desa ini sekarang nampak berbeda. Rumah-rumah tua berdiri sunyi, jalan setapak dipenuhi ilalang dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, Lisa memutuskan untuk bertanya kepada seseorang wanita tua yang duduk di beranda rumah kecil. Permisi Bu, apa Ibu tahu di mana rumah Nenek Suratmi? Saya cucunya, Lisa. Wanita itu menatap Lisa lama, matanya menyempit seperti mencoba mengingat sesuatu. Nenek Suratmi? Gumamnya pelan. Ia melirik ke arah jalan setapak yang menuju ujung desa. Rumahnya di sana. Tapi apa Bu? Lisa mendesak. Wanita itu menggeleng samar. Hati-hati saja, Katanya singkat sebelum masuk ke rumahnya dan menutup pintu. Lisa menghela napas panjang, merasa tidak nyaman dengan jawaban itu. Namun ia mengikuti petunjuk wanita tersebut hingga akhirnya tiba di rumah kayu tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu terlihat tua dan rapuh, dengan jendela buram dan pintu yang sedikit miring. Lisa mengetuk pintu yang berderit, dan pintu itu terbuka sedikit. Nenek. Panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Namun hawa dingin dari dalam ruangan menyentuh kulitnya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari jendela yang sebagian tertutup tirai robek.
Di sudut, sebuah kursi goyang bergerak pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Di atas meja kecil, ada lampu minyak dan secangkir teh yang masih hangat. "Nenek, nenek," panggil Lisa lagi sambil melangkah ke kamar belakang. Di kamar itu, ia menemukan neneknya duduk di depan. Tubuhnya terlihat lemah dan pucat. Lisa segera mendekat, memegang tangan neneknya yang dingin. Lisa, kau datang. Kata Nenek Suratmi dengan suara bergetar. Nenek, kenapa nggak bilang kalau sakit? Aku pasti datang lebih cepat. Ujar Lisa dengan nada cemas. Nenek Suratmi tersenyum samar, lalu berkata, Malam ini jangan keluar kamar. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu ya. Lisa menatap neneknya dengan bingung. Kenapa nih? Di desa ini ada arwah wanita gentayangan. Dia mengetuk pintu dan memanggil nama orang. Kalau kau buka pintu, dia akan membawamu pergi. Jawab neneknya pelan. Lisa merasa merinding, tapi ia mengangguk. Baik, Nek. Malam tiba, dan Lisa mencoba tidur di kamar kecil yang hanya diterangi bolham tua berwarna kuning. Cahaya lampu itu redup, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Jendela besar di sebelah tempat tidurnya hanya ditutupi tirai tipis yang robek memperlihatkan sedikit bagian gelapnya ladang di luar. Saat Lisa berbaring, lampu bolham berkedip 2 kali, lalu padam sepenuhnya. Gelap menelan kamar, hanya menyisakan cahaya bulan dari jendela. Bayangan ranting pohon di luar bergerak-gerak seperti tangan kurus yang mencoba masuk. Lisa mencoba menutup matanya, tapi setiap kali ia membuka sedikit kelopak matanya, bayangan itu terasa semakin dekat. Hening, detak jam dinding di ruang tamu terdengar semakin keras di telinganya. Lisa menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan diri, namun suara itu datang dari lantai kayu, pelan tapi jelas. Nenek, Panggil Lisa dengan suara getar. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di pintu kamar. Lisa menahan napas. Dari celah di bawah pintu, ia melihat bayangan kaki melangkah maju mundur, seperti seseorang sedang berdiri di sana. Lalu terdengar ketukan lembut di pintu. Lisa. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, namun membuat bulu kuduknya merinding. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, langkah kaki terdengar lagi, kali ini mendekat ke sisi tempat tidurnya. Lisa teringat cerita nenek tentang arwah wanita gentayangan. Ia meyakinkan dirinya itu hanya cerita. Tapi, bisikan itu semakin dekat. Ini terdengar di sebelah telinganya. Ia membuka sedikit selimutnya untuk mengintip. Di ujung depannya, ia melihat sosok hitam membungkuk dengan kepala miring, menatapnya dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. Lisa menjerit, tapi suara itu tak keluar. Sosok itu mendekat. Dan Lisa terbangun. Ia berusaha mengatur nafasnya. Apakah kejadian semalam hanya mimpi? Lisa bergegas keluar kamar, namun saat ia masuk kamar belakang, neneknya tidak ada. Kamar itu kosong dan dipenuhi debu. Ia keluar rumah mencari penjelasan dari penduduk desa. Seorang pria tua yang ia temui menatapnya dengan ekspresi ngeri. Nenek Suratmi sudah meninggal 3 tahun lalu, Mbak. Rumah itu kosong sejak lama, Katanya. Lisa mundur dengan tubuh gemetar. Ia ingat cerita neneknya tentang arwah wanita gentayangan. Perlahan ia sadar bahwa arwah itu adalah neneknya sendiri. Saat ia berbalik menuju jalan keluar desa, ia melihat sosok hitam yang berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan kepala miring, senyumnya lebar di wajahnya. Lisa menatap sosok itu dengan tubuh gemetar, sementara dunia di sekitarnya terasa seperti membeku. Lisa mundur perlahan, napasnya tercekat melihat sosok hitam dengan senyum lebar itu. Kakinya terasa berat, tapi
Ia memaksa diri berlari menuju jalan berkerikil yang tadi ia lalui. Di setiap langkahnya, suara bisikan terdengar dari berbagai arah, seolah pepohonan dan tanah berbicara kepadanya. Lisa, jangan pergi. Suara itu lembut tapi dingin, membuat Lisa menoleh dengan ketakutan. Sosok hitam itu masih berdiri di sana, tetapi kali ini lebih dekat. Kepalanya perlahan miring ke arah lain, seakan mengamati Lisa seperti predator. Lisa tiba di rumah wanita tua yang sebelumnya memberikannya petunjuk. Ia mengetuk pintu dengan panik. Tolong buka, tolong aku. Pintu terbuka dan wanita itu berdiri di sana dengan wajah tegang. Ia segera menarik Lisa masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Kamu gak seharusnya datang ke desa ini lagi, kata wanita itu dengan suara rendah. Suratmi, nenekmu, dia bukan nenekmu lagi. Lisa terisak, masih gemetar. Apa maksud ibu? Aku melihatnya. Dia menyuruhku tidak keluar kamar tadi malam. Wanita itu menghela napas panjang. Dia arwah yang gentayangan. Dulu dia terikat dengan desa ini karena sebuah perjanjian lama. Dia menjadi perlindungan desa. Tapi itu ada harganya. Setelah kematiannya, dia tidak bisa pergi. Dan sekarang dia ingin menggantikan tempatnya dengan kamu. Lisa terpaku, mencoba mencerna kata-kata wanita itu. Apa maksud ibu? Kenapa aku? Kamu adalah cucunya. Ikatan darah membuatmu menjadi kandidat sempurna untuk mengambil posisinya. Kamu harus pergi sebelum semuanya terlambat. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya. Sebuah gelang anyaman daun kelapa yang terlihat tua. Pakai ini. Dan jangan menoleh ke belakang saat kamu pergi. Lisa keluar dari rumah wanita itu dengan ketakutan. Jalan menuju ujung desa terasa lebih panjang dan sunyi dibanding sebelumnya. Setiap langkah yang diambil, suara bisikan semakin jelas. Jangan pergi, Lisa. Suara itu seperti suara neneknya, namun terdengar lebih kasar dan tidak wajar. Tiba-tiba, jalan di depannya berubah menjadi gelap. Sosok hitam muncul lagi, kini berdiri di tengah jalan, menghalangi jalannya. Mata sosok itu menyala merah dan senyumnya semakin lebar, memamerkan gigi-gigi yang tajam. Lisa memegang gelang di tangannya erat-erat. Ia melafalkan doa yang diajarkan oleh neneknya saat kecil, berharap bisa mengusir sosok itu. Sosok hitam itu tertawa, suara tawa yang menggema seperti datang dari seluruh penjuru desa. Kamu tidak bisa lari, Lisa. Sosok itu berbicara, kali ini dengan suara berat dan bergema. Kamu akan menggantikan dia. Lisa menutup matanya dan terus berlari. Hawa dingin terasa menusuk tulangnya, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi es. Ia mendengar langkah kaki dari belakangnya, semakin dekat, tetapi ia ingat peringatan wanita tua itu. Jangan menoleh. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Lisa akhirnya melihat cahaya dari jalan raya. Tapi tepat saat ia hampir keluar dari desa, suara neneknya memanggil lagi. Kali ini terdengar begitu lembut, begitu meyakinkan. Lisa, jangan tinggalkan nenek. Lisa berhenti, tubuhnya kaku. Ia ingin menoleh, tapi sesuatu dalam dirinya berteriak untuk terus maju. Akhirnya dengan air mata mengalir, ia berlari meninggalkan suara itu. Lisa tiba di pinggir jalan besar. Tepat saat sebuah bus datang, ia naik dengan tergesa-gesa, mengabaikan tatapan penumpang lain yang bingung melihat kondisinya. Saat bus mulai bergerak, Lisa duduk di dekat jendela dan melihat keluar. Desa itu tampak kecil dan semakin menjauh. Ia menarik napas lega, tapi perasaan tidak nyaman masih menggantung di dadanya. Ketika bus melewati sebuah tikungan, Lisa melihat pantulan jendela. Di belakangnya, di barisan kursi kosong, sosok hitam itu duduk dengan kepala miring, menatapnya dengan senyum lebar. Sunyi yang mencekam. Lisa menggenggam erat pegang kursinya. Tubuhnya bergetar melihat pantulan di kaca. Sosok hitam itu duduk tak jauh darinya, dengan senyum lebar dan kepala miring seperti boneka rusak. Ia membuang pandangannya ke arah depan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun,
Perasaan mencekam segera merayap. Suara mesin bus terdengar konstan, tapi bus tidak bergerak. Lisa melirik keluar. Pemandangan jalan yang seharusnya berubah tetap sama, seolah bus ini terjebak di satu titik. Apa yang terjadi? Pikir Lisa panik. Ia menoleh penumpang lain, mencoba mencari keberanian untuk bertanya, tapi keheningan tiba-tiba menusuk. Tidak ada satupun suara obrolan, batuk, ataupun napas. Lisa perlahan berdiri, pandangannya menyapu ke seluruh bus. Kursi-kursi yang tadinya penuh kini kosong. Lampu dalam bus mulai redup, berkedip-kedip, perlahan menciptakan bayangan gelap yang bergerak di dinding dan kursi. Pantulan kaca jendela menunjukkan koridor bus yang lebih panjang dari seharusnya. Mesin bus terus menderu, tapi suara itu berubah menjadi frekuensi rendah yang bergetar di dada Lisa, seolah berasal dari sesuatu yang bukan mesin. Tidak ada suara lain, tidak dari luar, tidak dari dalam. Lisa coba memanggil supir bus, Pak, kenapa busnya berhenti? tapi supir itu tidak bergerak, duduk kaku seperti patung. Dengan ragu, Lisa menyentuh bahunya. Saat itu juga kepala supir perlahan menoleh ke arah Lisa dan jatuh ke lantai dengan bunyi. Lisa menjerit, tubuhnya terhuyung ke belakang. Ketika ia membuka matanya, ruangan bus kini tampak berbeda. Kursi-kursi berkarat, kaca jendela retak dan lantainya dipenuhi debu tebal. Lampu bus sudah mati total, hanya menyisakan kegelapan yang dipenuhi bayangan samar. Aku masih di sini. Bisiknya gemetar, matanya liar, mencari sosok manusia lain. Namun, ia tidak sendirian. Di ujung koridor, sosok hitam itu berdiri, menatapnya dengan kepala miring. Kali ini, tangannya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Jari-jarinya yang kurus mencakar-cakar udara. Kenapa kamu lari, Lisa? Suara itu bergema seperti berasal dari dalam kepala Lisa. Lisa mundur perlahan, punggungnya membentuk kursi. Ia memejamkan mata, memegang erat gelang daun kelapa yang diberikan wanita tua tadi. Pergi, tolong, pergi. Sosok hitam itu mendekat tampak bergerak. Tubuhnya melayang seperti asap hitam yang merayap. Dingin mulai meresap, membuat Lisa merasa seperti berada di dalam ruangan yang penuh es. Suara tawa kecil dan isakan samar terdengar dari seluruh penjuru bis. Saat Lisa berusaha fokus pada suatu suara, suara lainnya muncul lebih keras, mengacaukan pikirannya. Lisa mencoba membuka pintu bus, tapi gagahnya tidak bergerak. Ia berlari ke belakang, berharap menemukan jalan keluar di pintu belakang. Tapi koridor bus terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti tidak berujung. Tiba-tiba, lampu-lampu bus menyala lagi, tapi kini berwarna merah darah. Di setiap kursi yang ia lewati, sosok penumpang muncul, namun wajah mereka datar, tanpa mata atau mulut. Mereka menoleh bersamaan ke arah Lisa, tubuh mereka kaku seperti patung. Lisa tersandung, jatuh ke lantai. Ketika ia mencoba bangkit, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan melihat sosok hitam itu kini merangkak di lantai. Wajahnya semakin dekat, giginya yang tajam menyeringai seperti monster. Lisa, kamu sudah terlambat. Dengan sisa keberanian, Lisa menghafalkan doa neneknya dengan lantang. Sosok hitam itu berhenti, tubuhnya bergerak-gerak seperti asap yang tertiup angin. Lisa berdiri, memegang gelang daun kelapa erat-erat, lalu mengayunkannya ke arah sosok itu. Pergi. Teriak Lisa. Sosok itu menghilang, tapi bus tetap tidak berubah. Kini Lisa menemukan dirinya sendirian di tengah kegelapan yang lebih pekat. Bisikan-bisikan itu masih terdengar, namun lebih pelan, seperti memudar. Lisa berjalan ke depan bus lagi, berharap menemukan sesuatu. Ketika ia mendekati kursi sopir, ia melihat sesuatu yang aneh. Cermin kecil di dashboard menunjukkan bayangan dirinya, tapi dengan mata hitam legam dan senyum lebar. Cermin itu tiba-tiba retak dan suara tawa
kembali menggema di seluruh bus. Lampu bus padam, meninggalkan Lisa dalam kegelapan total. Suara langkah kaki terdengar lagi, semakin mendekat, tapi kali ini datang dari segala arah. Lisa berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketika layar seolah hitam total, bisikan terakhir terdengar. Kamu tidak pernah keluar dari desa ini.